Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di waktu yang istimewa niki, yaitu antara maghrib dan isya, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun beberapa kali saya berhalangan karena uzur, namun alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bertemu untuk sedikit mengkaji warisan ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon, kita minta kepada Allah, semoga dengan apa yang kita upayakan niki, hadirnya kaula panjenengan di majelis ilmu seperti ini, semoga menjadi di antara sebab penyelamat kita, pembahagia kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita daripada kitab Risalatul Mu'awanah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu anna biha fid daraini amin. Wa alaika bil muhafazati ala adabi sunnah zahiran wa batinan wa adatan wa ibadatan takmulu laka al-mutaba'ah wa yatimu laka al-iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulir rahmah wa nabiyil huda. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad berpesan kepada kaula panjenengan, wa alaika, hendaknya engkau menjaga adab-adab daripada sunnah secara zahirnya maupun secara adab batin, adab hati. Baik amalan tersebut adalah yang berupa adat atau berupa ibadah, harus selalu engkau jaga agar sempurna pengikutanmu, peneladananmu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang membawa petunjuk, yang menunjukkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau, wa in sarraka an takuna minas siddiqin, sebagaimana segala hal niku para rawuh, ada adab-adab yang jika kita ingin sempurna dalam ibadah niku harus kita lengkapi. Dan kita ini diberi oleh Allah seorang imam, seorang pemimpin adalah sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Di dalam ibadah, ketika kita ingin adab dalam ibadah, ada contohnya dari Nabi. Ketika seseorang menikah, ada adab-adab di dalam muasyarah bil ma'ruf daripada Nabi Muhammad. Ketika seorang menjadi pemimpin, ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, tidak ada satupun daripada apa yang diajarkan oleh Nabi, melainkan dalam hal tersebut pasti ada adab-adab sebagai penyempurna daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau niku menyatakan, wa in sarraka an takuna minas siddiqin, jika engkau pengen
masuk menjadi kelompok orang-orang yang as-siddiqin. Siddiqin ini hadirin adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan para wali, para aulia. Ini beliau mengatakan, jika engkau pengen mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, fala tadkhul fi syai'in minal adat fadlan 'anil ibadat hatta tabhatha wa tandura hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau pengen mendapat kedudukan yang tinggi, maka janganlah melakukan sesuatu baik yang berupa adat apalagi ibadah sampai engkau memperhatikan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal tersebut atau tidak, atau adakah sahabat Nabi yang menjalankan hal tersebut. Misalnya sebuah ibadah, apakah Nabi SAW menjalankan ibadah tersebut atau tidak, sehingga kita tidak diperbolehkan ngarang-ngarang ibadah sendiri, atau bahkan dalam perkara adat sekalipun, kata beliau, yakni kebiasaan yang di luar ibadah. Jika engkau tidak mendapati mereka, yakni Kanjeng Nabi dan para sahabat, tidak pernah melakukannya, maka tahanlah dirimu daripada melaksanakan hal tersebut, sekalipun itu perkara yang boleh, kata beliau, karena tidaklah mereka, yakni Nabi dan para sahabat, meninggalkan sesuatu melainkan pasti di dalam meninggalkannya niku terletak kebaikan. Jadi ibadah yang gak pernah dicontohkan sama Nabi sedikit pun, atau kebiasaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kata beliau, dihindari, kecuali yang ada nopo, ada contoh-contohnya. Ya, seperti maulidan. Maulidan itu semua isinya contoh dari Nabi. Baca Al-Quran, baca sholawat, baca sejarah para Nabi, i'tikaf. Nah, kalau itu semuanya ada contoh dari Nabi. Tapi misalnya kok ngarang, misalnya misalnya kayak ada waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, sholat pakai bahasa Indonesia. Pernah ngertos dengan jadi takbir niku Allah Maha Besar, dengan menyebut ya Fatihahnya pun bahasa Indonesia. Nah, niku membuat hal yang baru, maka nggak boleh. Ya. Jadi ketika akan melaksanakan sebuah hal, kata beliau niki, kalau kita pengen jadi wali niki, ini kata Habib Abdullah Haddad, kalau kamu pengen mencapai derajat para kaum siddiqin, ketika ingin melaksanakan satu hal, maka yang perlu kita perhatikan, apakah Rasulullah, apakah para sahabat menjalani hal tersebut. Kalau tidak, lebih baik ditinggalkan, kata beliau. Tapi kalau mengerjakan, maka kenalilah lebih dalam bagaimana Kanjeng Nabi, bagaimana para sahabat melaksanakan hal itu. Jadi kalau diketahui, oh ya Kanjeng Nabi melaksanakan, oh para sahabat menjalani, diteliti lanjut, selanjutnya dilihat caranya Nabi mengerjakan seperti apa, maka waqtad bihim fi dzalik. Kalau kamu sudah tahu kaifiyah cara mereka mengamalkannya, amalkan yang persis seperti itu. Bahkan para rawuh niki tingkatan, tapi tingkatan para wali nggih. Kata Habib Abdullah niku, waqad amsaka ba'dul ulama an aklil bitih. Sebagian ulama niku ada yang semasa hidupnya niku enggak mau makan buah semangka. Padahal kan seger, enak nggih. Ini diantara mereka ada yang enggak mau makan semangka. Ketika ditanya, lu kenapa kok panjenengan enggak mau makan semangka? Beliau mengatakan, qad balaghani annahu alaihi salatu wassalam akalahu. Ya, saya mendengar Nabi SAW itu makan semangka.
walakin lam yablughni kaifiyata tanawulih lahu falidzalika atrukuh. Nggih betul, saya tahu Nabi itu suka sama semangka, tapi saya belum mendapatkan riwayat bagaimana cara Nabi niku memakan semangka. Di kupasnya niku, dipotongnya itu seperti apa saya tidak tahu. Jadi saya tidak berani. Jadi saya memilih untuk mending tidak makan semangka daripada makan semangka, tapi caranya tidak sama kayak caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, ini saya semangka hadirin, belum durian dan lain sebagainya niki. Tapi niki tingkatan apa? Tingkatan memang mereka para aulia. Jadi mereka betul-betul para rawuh tidaklah menapakkan kaki mereka kecuali persis dengan apa yang menjadi jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melaksanakan demikian, ya niku yang dilakukan oleh mereka para kaum solihin. Di antara mereka ada salah seorang sahabat niku, niki saking ngikutnya kepada Kanjeng Nabi. Ya, sebelumnya Kanjeng Nabi niki memang suka semangka hadirin. Nabi itu, Kanjeng Nabi niku kalau makan semangka diselang-selingi sama kurma. Karena dikatakan kurma niku sifatnya panas, ada di perut, semangka itu dingin. Nah, jadi seger nih, jadi semangka, habis makan semangka terus kurma, semangka kurma. Karena kurma ini sifatnya panas, panasnya kurma diredakan oleh ademnya semangka. Nah, seperti itu. Nabi suka semangka. Kemudian Nabi juga suka labu. Ada salah seorang sahabat diajak Kanjeng Nabi, ketika Nabi diundang makan kali seorang sahabat, Nabi niku suka ngajak yang lain. Ngajak sahabat yang lain, diajak, ayo diundang makan. Nah, sahabat tersebut sebelumnya enggak suka sayur labu niku, labu. Nah, Kanjeng Nabi dilihat ketika makan itu diambil labunya, dimakan, dimakan. Beliau mengatakan, sejak hari itu labu di antara sayuran favorit saya, karena Kanjeng Nabi SAW juga suka labu. Jadi mereka itu betul-betul menjalankan adab sebagaimana Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab niku hadirin, ketika akan berangkat haji dari Madinah, tiba-tiba ontanya dibelokkan keluar daripada aspal. Kalau kita sekarang misalnya aspal niku keluar dari jalur aslinya. Ketika ditanya, lu kenapa Sayyidina Abdullah kok sampai belok dulu, padahal kan tinggal lurus? Dijawab, ya karena sebab dulu saya pernah lewat jalan ini bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika persis di jalan tersebut ontanya Nabi itu belok sendiri terus dibelokkan lagi sama Nabi, jalan lurus. Maka karena sebab dulu ontanya Nabi belok, onta saya pun tak belokkan, ngikut kepada ontanya Nabi SAW. Ini sehingga jadilah mereka nopo aulia, jadilah mereka niku kaum siddiqin. Adab niki para rawuh adalah hal yang penting namun banyak dianggap sepele. Padahal Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, beliau pun pernah mengatakan, man tahawana bil adab uqiba biharmanis sunan. Ketika seseorang niku terbiasa menyepelekan adab, maka dia akan mendapat hukuman dari Allah berupa dia lama-lama akan menyepelekan sunnah. Jadi pertama yang adab-adab disepelekan. Alah cuman adab ya kok, cuman adab. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ketika orang menyepelekan adab, niki lama-lama dia akan menyepelekan perkara yang sunnah. Wa man tahawana bisunan uqiba bihermanil faraid. Dan barang siapa yang menyepelekan amalan-amalan sunnah, alah qobliyah ba'diyah sunnah we lu, enggak dosa kan kalau enggak merjakan misalnya. Alah sunnah we kok. Orang yang terbiasa menyepelekan amalan sunnah, uqiba bihermanil faraid, lama kelamaan dia akan diberi hukuman oleh Allah, akan menggampangkan hatinya niku meninggalkan amalan-amalan yang fardu.
Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah, dan barang siapa yang terbiasa meninggalkan amalan-amalan yang fardu, amalan yang wajib, maka selain mendapatkan dosa tentunya dia akan mendapat hukuman yang lebih pedih daripada itu, yaitu dalam hatinya tidak akan merasa ma'rifat, tidak akan terasa ma'rifat pengenalan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan merasa terlalu tinggi, nggih. Kita jangan terlalu merasa ma'rifat kalau ternyata adab kita tinggalkan. Nah, itu terlalu jauh sekali. Secara zahir maupun secara batin, para rawuh. Ada salah seorang wali biasa mimpi Kanjeng Nabi, orang soleh memang. Suatu ketika melihat ngapunten seorang anak muda memunguti sampah. Dalam hatinya niku kerentek, dalam hati niki bukan diucapkan. Dalam hatinya niku mengatakan, anak ini loh masih muda, kenapa kok enggak cari pekerjaan yang genah wae loh, kok malah munguti sampah. Itu dalam hati para orang. Langsung dari malam itu, karena adab batinnya dia merendahkan orang, langsung dari malam itu enggak mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari enggak mimpi Kanjeng Nabi. Setiap malam, nah niki orang biasa memandang Kanjeng Nabi enggak memandang, niku susahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi nikmat mimpi beliau, amin ya rabbal alamin. Wah, gelisah sekali. Kenapa? Dosa apa saya ini? Sampai nangis-nangis tobat, pada akhirnya dimuliakan mimpi Kanjeng Nabi. Seraya dia mendengar ungkapan yang disampaikan kepadanya, misluka la yaf'alu hadza. Orang seperti engkau wahai seorang wali itu tidak seharusnya memiliki hati yang merendahkan kepada salah seorang manusia. Lho niki adab batin. Adab batin ketika tidak terjaga langsung mahrum, langsung tidak lagi bisa memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah niki kita bisa paham nggih betapa pentingnya adab di dalam agama Islam. Ya, adab dalam beribadah, adab dalam bermasyarakat, bersosial. Kemudian beliau mengatakan, setelah ini insya Allah akan saya bahas satu persatu daripada adab-adab yang hendaknya kita jaga daripada adat kebiasaan. Sebagaimana beliau sebelumnya sudah kita bahas tentang adab-adab di dalam beribadah. Dan kita akan sebutkan sekarang, kata beliau, beberapa cuplikan adab-adab yang harusnya kita jaga. I'lam, yang pertama beliau mengatakan, ketahuilah barang siapa yang menjaga adat kebiasaannya, adat niku rutinitas para rawuh, bukan adat istiadat, boten. Adat yakni dalam artian rutinitas kita selain ibadah. Barang siapa yang menyelaraskan rutinitasnya niku sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjaga daripada akhlak-akhlak yang jelek. Dia insya Allah akan mendapatkan maslahat-maslahat dan banyak daripada manfaat dunia akhirat, yang mana adab-adab tersebut Allah Ta'ala jadikan ketika terletak pada umat manusia, maka dunia akhirat akan menjadi nikmat. Misalnya sesederhana ketika Nabi SAW menyatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu terhitung sedekah. Nah ini kan salah satu adab ketika seorang niku enggak merengut terus, enggak, melainkan apa? Sumringah, basyasyatul wajah, wajahnya niku apa? Berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya muslimin muslimat, ketika bertemu di masjid, di luar masjid,
saling bertegur sapa, nggih, saling senyum, saling salam. Nah niki urusan akhirat maupun dunianya insyaallah akan diperlancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang dicintai, disukai. Nggih, lha nek metenteng terus nggih, waduh mendelik misalnya ya. Orang akan khawatir loh, banyak pikiran ini ya. Atau ada masalah apa ini? Nah, tapi ketika orang menjalankan adab Nabi, apapun itu adabnya, maka akan terasa nikmat sekali. Ya, akan mendapatkan banyak manfaat. Juga beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi orang yang merdeka, suci, bersih daripada kotoran-kotoran, ya, hati yang terletak pada umat manusia, maka jadikanlah setiap gerak-geriknya, setiap diamnya, zahir dan batinnya itu terkait dengan aturan syariat Nabi SAW, mengikuti daripada isyarat-isyarat syariat, ya, dan mengikuti daripada akalnya, diselaraskan dengan syariat. Dan sebagaimana mereka kaum sufi ketika menjelekkan rutinitas tertentu, maka pasti yang dimaksud adalah ketika rutinitas tersebut adalah rutinitas yang menyebabkan syahwat, ya, yang menimbulkan, menaikkan hawa nafsu, ya, sehingga ketika melepas hal tersebut itu akan membuat kita jauh daripada adab-adab syariat, ya. Jadi yang intinya ketika kita itu ingin hidup itu nikmat, maka kita jaga daripada adab-adab syariat yang insya Allah juga kita akan bahas satu persatu apa saja itu. Bahkan hadirin, Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Al-Arba'in Al-Asl, ya, yang dikutip kalam beliau oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, waqad qala hujjatul Islam fi Arba'in Al-Asl. Al-Imam Al-Ghazali beliau dalam kitabnya Al-Arba'in Al-Asl setelah memberikan petuahnya untuk kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian beliau memperjelas misalnya adab di dalam makan seperti apa. Kenapa Nabi kok memerintahkannya itu kok pakai tangan kanan? Juga ada di antara niki sederhana tapi penting hadirin. Di antaranya Kanjeng Nabi niku bersabda napa? Kul mimma yalik. Makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Misalnya nggih kita kok napa makan bareng-bareng nggih, makan bareng-bareng. Mbuh satu talam, mbuh bagaimana itu? Itu ada adab di antaranya selain kita makan menggunakan tangan kanan, Kanjeng Nabi juga berpesan kul mimma yalik. Makanlah daripada makanan yang di depanmu, yang di sekitarmu. Nah, ini kan adab. Misalnya ada orang ya seperti itu, wah dari mana-mana diambil, dari ini diambil, dari ini, ya. Ini bukan prasmanan nih, prasmanan kan emang ngambil-ngambil satu-satu. Ini enggak, misal makan bareng-bareng, jadi bukan jatahnya yang dimakan, tapi jatahnya samping ya diambil, depannya. Nah, ini orang seperti ini enggak melaksanakan adabnya Nabi SAW. Padahal Nabi berpesan demikian. Nah, itu Imamul Ghazali para rawuh dalam kitabnya Al-Arba'in beliau menjelaskan adab dalam ini, adab dalam ini, adab dalam ini, dan menjelaskan hikmahnya itu apa saja. Kemudian beliau menyatakan hadza kulluhu fil adat. Adab-adab yang baru saja saya jelaskan itu adalah adab-adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW, yang harus kita tempelkan adab tersebut pada rutinitas aktivitas biasa kita. Makan itu kan rutinitas, bukan ibadah ya. Tapi dalam makan ada adab-adabnya, dalam minum ada adab-adabnya, tidur ada adab-adabnya, banyak segala hal. Masuk kamar mandi dan seterusnya ada adab-adabnya. Bahkan ngapunten para rawuh, dalam buang air kecil pun Kanjeng Nabi jelaskan duduknya seperti apa, adab dalam duduk buang air kecil itu seperti apa. Subhanallah, ternyata dengan duduk demikian itu memperlancar keluarnya urin kita, menyehatkan daripada lambung kita,
sehingga tidak tersisa daripada urin tadi itu, menyehatkan organ-organ tubuh kita. Itu dibahas oleh para ulama. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ini adab-adab yang harusnya ada pada rutinitas biasa, bukan ibadah. Wa amma fil ibadat, adapun adab sunnah yang harusnya dilaksanakan pada ibadah. Ibadah niku kan apa? Aktivitas sesembahan kaulo panjenengan kepada Gusti Allah. Maka kalau itu yang ditinggalkan, yakni bukan adab biasa namun adab pada ibadah, sunnah dalam ibadah, ketika itu ditinggalkan, fala a'rifu litariki sunnah wajhan, kata Imam Ghazali ini. Maka saya tidak memahami bagi orang yang meninggalkan, meremehkan daripada sunnah satupun daripada celah atau alasan, illa kufran khafiyan, naudzubillah, kecuali kekufuran yang tipis, kata beliau, au hamqan jaliyan, atau kebodohan yang nyata. Fa'rif dzalik, maka kenalilah daripada hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, annahu yanbaghi laka an tusaddira jami'a umurik bismillah, yaitu hendaklah ketika engkau melakukan sebuah aktivitas, maka sodorkanlah, mulailah segala urusanmu dengan menyebut nama Allah. Ya, minimal bismillah, paling lengkap bismillahirrahmanirrahim. Lah gimana kalau lupa tengah-tengah beraktivitas, misalnya panjenengan makan, lupa tidak diawali bismillah, tengah-tengah lali misalnya, baru keinget tengah-tengah makan, padahal kalau nggak pakai bismillah ditemani setan. Nah, dijelaskan oleh beliau, fa in nasita an tusammiya fi awalil amri, ketika engkau lupa baca bismillah di awal, maka kesempatan bismillah masih ada. Fakul, maka ucapkan, idza dzakarta, jika engkau ingat, tidak apa-apa, baca. Tapi supaya bismillah kita itu para rawuh terhitung bismillah ucapan dari awal, padahal kita nyebutnya di tengah-tengah, tapi terhitung fadilahnya sebagaimana kita baca di awal, yaitu dengan membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Sehingga bismillah kaulo panjenengan niki mencakup dari awal aktivitas itu, diberi keberkahan oleh Allah. Keberkahan yang di awal, yang sebelum kita membaca tetap dapat bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Karena Nabi SAW beliau juga pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, dalam riwayat fahuwa abtar, dalam riwayat fahuwa ajdam. Setiap aktivitas yang penting yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus daripada barokah yang harusnya terletak pada aktivitas tersebut. Kemudian juga wajtahid, berusahalah, jangan sampai engkau melakukan sesuatu kecuali dengan niat yang baik. Fa idza labista thawbak, ketika engkau pakai baju, maka niatlah untuk menutup auratmu sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk menutup daripada aurat. Wabda bil yamin, dan mulai daripada sisi kanan. Niki seolah-olah kayak remeh, padahal bukan remeh hadirin. Kita diperintah untuk mulai memasukkan tangan niku dari apa? Dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau melepas, yang kiri dulu, baru yang kanan. Warfa izaraka wa qamisoka ila nisfisak, dan tinggikan sarungmu nopo gamismu kalau pakai gamis sampai kepada nopo setengah sak niku niki prabu, antara lutut sampai nopo, sampai mata kaki setengah. Nih setengah
Enggak bisa, kata beliau. Fa in abaita fala tujawizna al-ka'ab. Kalau enggak bisa sampai setengah, maka minimal panjangnya niku jangan sampai melebihi mata kaki. Karena hukumnya makruh. Nggih, hukumnya makruh. Hukumnya tidak haram kecuali jika dibarengi sombong. Nah, niki para rawuh, sebagian ada yang berpendapat isbal niku napa? Isbal niku memanjangkan pakaian sampai di bawahnya mata kaki. Nah, niku memang hukumnya napa? Kurang bagus. Tapi di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Loh, kenapa makruh? Bukankah Nabi SAW dalam sebuah hadis, hadirin, hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, pernah suatu ketika Nabi SAW beliau berpesan mengatakan, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya niku yang sampai melebihi mata kaki, jadi napa? Glombior gitu ya, di bawahnya mata kaki, dengan kesombongan, maka Allah Ta'ala tidak akan memandang kepadanya kelak pada hari kiamat. Nah, Sayyidina Abu Bakar niki hadirin punya kebiasaan bajunya glombior sampai mata kaki ke bawah. Wah, khawatir beliau. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya pakaian saya ini ada kalanya glombior, tapi saya tidak niat seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Kanjeng Nabi, lasta mimman yasnahu khuyala. Adapun engkau wahai Abu Bakar, memanjangkannya pakaianmu sampai mata kaki itu bukan karena kesombongan, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Nah, jadi bukan berarti ketika pakaian di mata kaki otomatis langsung neraka, mboten nggih. Mboten. Jadi ya terlalu tinggi ya sampai lutut juga kurang bagus. Paling enggak setidaknya napa? Sampai setengah sak, setengah napa? Ini ki sak namanya, antara lutut dengan mata kaki, setengah sak boleh. Atau paling enggak napa di atasnya mata kaki. Hukumnya kalau di mata kaki makruh. Enggak sampai haram kecuali kalau sombong. Nah, karena pada zaman dulu niku hadirin, orang itu caranya untuk sombong niku napa? Memanjangkan kain. Nah, niki tingkat kesombongan ini kan beda-beda nggih setiap zaman. Kalau zaman dulu sombong niku napa? Kalau kainnya itu banyak, sampai mata kaki, banyak uangnya ini. Atau misalnya napa? Ini tangannya juga kainnya terlalu panjang. Nah, itu juga simbol kesombongan, makanya dilarang oleh Nabi SAW. Jadi bukan otomatis masuk neraka, tapi nopo hukumnya makruh. Ya dalam mazhab Imam Syafi'i. Insyaallah kita bahas apa adab-adab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ya kita juga doakan ya salah satu jamaah rutin Masjid Al-Falah 5 waktu ya, yaitu Bapak Lik Mustaram yang lagi sakit ada di Surabaya. Ya kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Ya Allah yashfi shifaan ajilan, shifaan la yaghadu saqaman wala alaman. Ishfi anta syafi la shifaan la shifa shifaan la yaghadu saqaman wala alaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.